Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dela Patotnem, kelas A dari Pendidikan Program Studi Geografi. Di sini saya akan membawakan materi tentang kebijakan pengelolaan wilayah, laut, dan pesisir. Ya, yang akan pertama kita bahas yaitu pentingnya pengelolaan wilayah pesisir. Pada hakikatnya, terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi pentingnya pengelolaan wilayah pesisir, yaitu yang pertama, wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayat yang tinggi. Perairan daerah tropis seperti Indonesia mendapatkan masukan unsur hara dari daratan melalui aliran sungai dan aliran air permukaan ketika hujan, serta siraman sinar matahari sepanjang tahun sehingga memungkinkan proses fotosintesis terjadi sepanjang tahun pula. Oleh sebab itu, berbagai ekosistem paling produktif di dunia seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir. Ekosistem tersebut menjadi tempat peminjahan dan tempat asuhan. Selain berbagai jenis ekosistem tersebut, perairan pesisir daerah tropis juga kaya akan produser primer lainnya, termasuk fitoplankton dan rumput laut. Ya, kedua, wilayah pesisir memiliki potensi, keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Selain itu, karena adanya kemudahan transportasi dan distribusi barang dan jasa, sumber air pendingin bagi industri dan tempat pembuangan limbah, maka wilayah pesisir berfungsi sebagai pusat pemukiman, pelabuhan, kegiatan bisnis, dan lain-lain. Oleh sebab itu, wajar bila lebih dari separuh jumlah penduduk dunia bermukim di wilayah pesisir dan 2/3 dari kota-kota besar di dunia juga terletak di wilayah ini. Ya, yang ketiga yaitu karena tingkat kepadatan penduduk yang intensitas pembangunan yang tinggi di wilayah pesisir, maka wilayah pesisir pada umumnya mengalami tekanan lingkungan yang tinggi pula. Selain dampak lingkungan yang berasal dari kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, wilayah ini juga menerima dampak kiriman dan berbagai kegiatan manusia di lahan atas, terutama berupa lahan pencemar dan sedimen dari erosi tanah. Yang keempat, wilayah pesisir biasanya merupakan sumber daya milik bersama, sehingga berlaku rezim open access, boleh memanfaatkan wilayah ini untuk berbagai kepentingan. Pada rezim open access ini, setiap pengguna ini memanfaatkan sumber daya pesisir maksimal mungkin sehingga sulit dilakukan pengendalian dan seringkali terjadi kehancuran ekosistem. Sebagai akibat tragedi bersama, keadaan demikian dapat menjadi potensi konflik dengan karakter wilayah pesisir seperti di atas. Maka jelas bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir secara optimal dan berkesinambungan hanya dapat terwujud jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta pendekatan pembangunan secara hati-hati. Ya, yang kedua kita akan masuk pada pembahasan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di masa lalu. Kebijakan pemerintah selama 32 tahun terakhir yang mengatrikan sektor kelautan dari tidak semata-mata didasari oleh pertimbangan royalitas ekonomi, mengingat dasar potensi sumber daya alam yang peluang besar berkaitan dengan persoalan politik. Artinya, kebijakan kelautan merupakan resultan dari lemahnya posisi politik sektor ini di mata pemerintah, sehingga bagi pemerintah aspirasi dan kepentingan sektor kelautan tidak begitu penting untuk diakomodasi dalam kebijakan publik. Kebijakan kelautan dengan bertumpu pada pendekatan perlindungan hukum, baik
kepada para pihak yang terkait maupun terhadap sumber daya alam menarik untuk dipertimbangkan. Strategi ini selain bermakna secara ekonomi, juga pada derajat tertentu memiliki implikasi politik. Konfigurasi kebijakan kelautan Orde Baru misalnya ditandai dengan 3 ciri utama, yakni didasarkan pada doktrin milik bersama, sentralistik, dan mengabaikan pluralisme hukum masyarakat. Ya, kegagalan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku-pelaku pembangunan kelautan telah menyebabkan sektor ini dipandang sebagai sektor yang berisiko sangat tinggi di mata pengusaha, swasta, maupun lembaga keuangan. Sedangkan kegagalan perlindungan hukum terhadap sumber daya alam telah memporak-porandakan agenda konservasi, suatu agenda yang telah menjadi tuntutan masyarakat bangsa-bangsa sebagai tercerminnya dalam Code of Code on Responsive Fisheries. Dalam kode ini, tanggung jawab konservasi sumber daya alam terutama dibebankan kepada negara pantai. Sentralisme kebijakan dan antipluralisme hukum juga tidak dikalahkan destruktif. Keduanya secara sinergis telah menciptakan konflik antar pelaku kelautan dan tumpang tindihnya wilayah pemanfaatan. Yang ketiga, kita akan bahas tentang kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu landasan umum. Sejalan dengan semangat reformasi yang berintikan demokrasi, di mana terciptanya aparat birokrasi yang bersih dan berwibawa merupakan landasannya. Mereka berdemokrasi, perumusan kebijakan kelautan merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, kebijakan kelautan yang karena karakteristiknya lebih bernuansa lokal, seyoknya dirumuskan melalui mekanisme desentralisasi. Hal ini menjadi sangat penting dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 serta PP Nomor 25 Tahun 2020 yang secara bertahap akan mengubah sistem pembangunan yang berlaku selama ini. Yang kedua, visi pembangunan sumber daya pesisir dan laut bertitik tolak dari potensi, kendala dan permasalahan dan tujuan pembangunan kelautan di Indonesia serta semangat desentralisasi. Maka visi pembangunan sumber daya pesisir dan kelautan di Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut. Wilayah pesisir dan laut dalamnya merupakan sumber penghidupan dan sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera, maju, dan mandiri. Yang ketiga, kebijakan. Selanjutnya, di dalam kerangka mewujudkan good governance, transparansi, demokrasi, dan lain-lain, Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan telah menetapkan 5 pedoman pelaksanaan kebijakan pembangunan pesisir dan kelautan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pembangunan kelautan harus bersifat constraint-based development dengan pengertian bahwa setiap kegiatan pembangunan di wilayah pesisir harus memenuhi segenap kriteria pembangunan berkelanjutan, yakni secara ekonomi efisien dan optimal, secara sosial budaya berkeadilan dan dapat diterima.
secara ekologis, tidak melampaui daya dukung lingkungan, dan serta politis dapat memperkokoh kesatuan serta persatuan bangsa. Yang kedua, kebijakan pembangunan pesisir dan laut harus berorientasi kepada kepentingan umum, bukan kepentingan perorangan atau golongan, apalagi untuk kepentingan pejabat birokrasi. Yang ketiga, kebijakan pembangunan pesisir dan laut harus merupakan milik umum. Yang keempat, kebijakan pembangunan pesisir dan laut harus berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, yang terakhir, kebijakan pembangunan pesisir dan laut semaksimal mungkin diusahakan untuk menciptakan beban anggaran negara. Hal ini sehubungan dengan beban utang negara. Pemerintah yang telah melampaui batas psikologis. Oleh karena itu, sumber-sumber keuangan pembangunan sumber daya pesisir dan laut. Ya, mungkin itu saja materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.